Punya gaji UMR, tapi pengen banget investasi saham? Bisa kok, bisa banget. Tapi seringnya kita tuh mandek, ya kan? Berhenti bahkan sebelum mulai. Gara-gara dihantui sama pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu lagi. Nih, pertanyaan pertama, yang paling klasik. Kapan sih waktu yang pas buat beli saham? Kita nungguin momen emas itu, tapi kok kayaknya nggak datang-datang ya? Terus pertanyaan kedua, oke, kalau mau beli di harga berapa? Nungguin murah, harganya keburu terbang. Beli sekarang, besoknya malah anjlok. Bikin pusing kepala kan? Dan yang terakhir, ini dia. Butuh duit berapa sih buat mulai? Nah, 3 pertanyaan ini, ampun deh, jitu banget bikin kita mikir, udahlah tahun depan aja deh. Padahal tahun depan itu nggak pernah datang, iya kan? Tapi, gimana kalau saya bilang ada satu jurus super simple yang bisa langsung ngejawab 3 pertanyaan tadi sekaligus? Cuma satu strategi. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Namanya itu dollar cost averaging, atau biar gampang kita sebut aja DCA. Gampangnya gini deh, anggap aja ini nabung rutin tapi di saham. Kamu tentuin tanggal, tentuin jumlah uang, udah, setiap bulan lakuin itu terus. Nggak usah pusingin harga lagi naik atau turun, simple. Tapi kan teori doang nggak asik ya. Yuk kita buktiin aja langsung. Kita time travel sedikit ke belakang, lihat bagaimana metode ini bekerja di dunia nyata. Oke, bayangin ya, sekarang kita ada di tahun 2004. Dan di cerita ini, tokoh utamanya itu kamu, iya kamu, baru dapat kerjaan pertama di Jakarta, gaji pas UMR waktu itu. Gaji kamu waktu itu sekitar 670 ribuan. Dari situ, kamu nekat. Bikin komitmen. Pokoknya setiap bulan, sisihkan 200 ribu buat nabung saham. Cuma buat setahun dulu. Kuncinya cuma satu, disiplin. Terus, nabung saham apa? Nggak usah yang ribet-ribet. Kamu pilih Bank BRI. Kenapa? Alasannya sederhana banget. Kamu kenal banknya, kamu pakai produknya, keluarga juga nabung di situ. Logis kan? Nah, disinilah keajaiban DCA mulai kelihatan. Coba lihat deh, pas Januari harga lagi murah. Uang 200 ribu kamu itu dapat 16 slot. Pas Juni harganya naik. Dapatnya jadi lebih dikit, cuma 12 slot. Kamu gimana? Cuek aja. Tugas kamu cuma satu, tiap bulan rutin transfer 200 ribu. Udah, itu aja. Setelah 12 bulan konsisten, jeng-jeng. Total modal yang udah kamu kumpulin itu 2,3 juta rupiah. Mungkin kedengarannya kecil ya, tapi yang paling penting, kamu berhasil bangun kebiasaan investasinya. Nah, di akhir tahun pertama, kamu sampai di sebuah persimpangan. Ada pilihan penting yang harus kamu buat, yang bakal nentuin nasib uang 2,3 juta hasil kerja kerasmu itu. Kamu iseng nih, cek portofolio. Wah, ternyata harga beli rata-rata kamu cuma 169 perak per lembar. Padahal harga di pasar udah 245. Artinya apa? Kamu udah untung 44% di atas kertas. Keren banget. Sekarang, kamu mau ngapain? Pilihan pertama, jual sekarang juga. Ambil untung 1 juta, lumayan kan buat traktir teman-teman? Atau pilihan kedua, tahan aja sahamnya. Percaya kalau perusahaan ini bakal tumbuh lebih besar lagi di masa depan. Dan kamu memilih skenario 2. Kamu putuskan buat jadi investor sejati, bukan cuma pedagang jangka pendek. Sahamnya kamu simpan, anggap aja kayak dikunci di laci, terus kamu lupain. Kamu lanjut kerja, sibuk sama kehidupan, ya hidup terus berjalan. Oke, sekarang kita lompat, jauh banget ke depan. Fast forward, 16 tahun kemudian. Masih ingat gak sama harta karun 2,3 juta yang kamu lupakan di laci itu? Kira-kira sekarang jadi apa ya? Siap-siap ya, dari modal 2,3 juta, nilainya sekarang jadi 64,6 juta rupiah. Gila kan? Ini bukan sulap, ini bukan sihir, ini kekuatan compounding, ilustrasi yang paling keren dari kekuatan waktu. Tapi tunggu dulu, belum selesai. Itu baru dari kenaikan harganya loh. Selama 16 tahun kamu tidur, kamu juga dapat gaji pasif dari BRI, namanya dividen. Totalnya 11,5 juta rupiah. Itu aja udah jauh lebih gede dari modal awal kamu. Jadi, mari kita hitung totalnya. Modal awal cuma 2,3 juta. Hasilnya, kamu dapat uang tunai 11,5 juta dari dividen plus saham yang nilainya 64,6 juta. Total kekayaan kamu dari iseng-iseng nabung saham ini jadi lebih dari 76 juta rupiah. Wow! Cerita tadi itu bukan cuma soal untung-untungan angka ya, tapi soal mindset. Ada 5 pola pikir kunci yang bikin cerita ini bisa sukses. Nah, ayo kita bongkar satu-satu karena ini penting banget.
Ini dia 5 mantranya. 1. Kalau bingung, jawaban paling simpel itu ya DCA. 2. Waktu itu teman terbaikmu. Jauh lebih penting dari nebak-nebak timing pasar. 3. Pilih perusahaan yang bagus, yang kamu percaya. 4. Anggap penurunan harga itu sebagai diskon. Dan 5. Fokus utama kamu tetap naikin pendapatan biar porsi nabungnya bisa makin gede. Nah, pola pikir nomor 4 ini nih yang paling aneh, tapi sekaligus paling kuat. Saat semua orang panik karena harga saham anjlok, investor DCA yang pinter justru senyum dan bilang, wah bagus nih. Kenapa bagus? Logikanya simpel banget. Kayak lagi belanja di mall. Kalau sepatu incaranmu yang harganya 400.000 tiba-tiba diskon gede, kamu sedih atau malah seneng? Seneng kan? Sama kayak saham. Pas harganya lagi diobral, dengan uang yang sama, kamu bisa borong saham jauh lebih banyak. Jadi, setelah kita lihat semua ini, 3 pertanyaan yang bikin kita pusing di awal tadi, sebenarnya udah kejawab semua. Pertanyaannya sekarang bukan lagi kapan waktu yang tepat buat beli. Pertanyaannya sesungguhnya, yang paling penting, sekarang cuma satu, dan ini buat kamu. Kapan kamu mau memulai?